teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas sebuah judulnya kejatuhan narsisis, gitu ya. Narsisis itu banyak ya, yang tinggi, memandang dirinya tinggi, yang sukses juga banyak, yang terutama sukses mendominasi di dalam circle orang terdekatnya, terhadap suplai-suplainya, di lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, lingkungan sosial gitu ya. Jadi narsis ini kayaknya tuh tinggi gitu ya. Nah, sesuatu yang tinggi, besar gitu ya. Coba kalian bayangin deh, ketika jatuh pasti jatuhnya gubrak gitu ya, drastis gitu ya. Biasanya tuh karena narsis ini orang yang naiknya itu naik tapi dengan menjatuhkan orang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan sesuatu yang tinggi dengan menjatuhkan orang lain itu pas jatuh tuh vibesnya kayak banyak yang seneng, dalam tanda kutip, banyak yang bertepuk tangan gitu ya teman-teman. Nah, semakin kaya, semakin wah, semakin besar, berarti kan kak, kalau misalkan jatuh itu gimana ya Ci? Berarti gubrak gitu, drastis banget gitu ya. Nah, jadi menurut kakak nih, menurut Ciana nih, jadi apa kalau orang narsisis itu bakal jatuh gitu nggak sih di pekerjaannya karena perilakunya? Bakal jatuh nggak sih di image sosialnya gitu ya? Jadi kalau misalkan kalian sampai di video ini yang judul videonya adalah kejatuhan narsisis, pastilah narsisis itu bakal kalah nggak sih kak, bakal jatuh nggak gitu ya. Nah, tapi teman-teman semua yang nonton video ini gitu ya, di sini tuh saya mau bicara yang kenyataan, yang real. Nah, tapi menurut kalian gimana gitu ya, saya juga pengen denger feedback. Kalau menurut gua ya, ini kok kayaknya tuh yang semakin besar, semakin wah, semakin hebat itu malah semakin susah jatuh ya. Banyak tuh yang nggak jatuh gitu ya, jarang gitu ya. Bahkan orang kuat narsisis itu ya, yang udah jelas salah pun, kalau cuman salah mah kurang wah, udah jelas kejam deh gitu ya. Seringkali kita lihatnya tuh kayaknya baik-baik aja ya, tetap tinggi, tetap kuat, tetap menang gitu ya, apalagi dibanding suplanya, dimana yang seringnya itu ya yang kuat yang menang gitu ya. Tapi sebaliknya, dampak terbesar adalah itu tuh menurut aku bukan masalah kejatuhan narsisisnya, tapi dampak terbesar tuh malah di orang-orang biasa, orang-orang yang punya empati, orang yang normal, yang umum. Yang paling jatuh tuh menjadi korban narsisis, yang nggak punya siapa-siapa, udah diisolasi, nggak punya tabungan yang cukup, mungkin belum berhasil mendapat pekerjaan, nggak bisa, dalam arti itu nggak punya pilihan itu ya, yang co-parenting atau merawat anak bersama dengan NPD, anak-anak yang punya orang tua narsisis, yang nggak punya pilihan gitu ya. Orang yang menjadi korban dan masih kalah di pengadilan karena seorang narsisis ini memegang kendali semua finansialnya. Terus juga korban yang mungkin kena PTSD, trauma, depresi habis-habisan, tapi bayar terapi itu mahal gitu ya. Nah, dalam tema kejatuhan narsisis itu memang bisa jatuh gitu ya, ketika dia mungkin berurusan dengan hukum. Tapi biasanya tuh juga nggak sampai ke sana loh. Dampak yang ditimbulkan depresi di korban itu udah sejauh itu, tapi narsisnya kayaknya juga belum tentu sampai sejauh itu kan, karena mereka lebih ahli, lebih punya kekuatan, bahkan bisa membayar pengacara yang mahal. Nah teman-teman, narsisis pun melihat diri mereka sebagai pemenang walaupun mereka kalah. Kok bisa dibilang kalah gitu ya? Nah, kita melihat dari sudut pandang yang mana dulu gitu ya. Kalau kalian lihat dari sudut pandang ini adalah sebuah gangguan kepribadian, narsisis itu sudah jatuh sejak awal gitu ya. Karena masuk di dalam cirinya kerapuhan, kesepiannya, gak ada koneksi emosional yang deep, gak ada pure love,
hidupnya cuman menang kalah kayak lomba. Chattingan aja kayak lomba, siapa yang balas duluan, siapa yang nunggu lebih lama. Janjian juga, siapa yang datang duluan, siapa yang nungguin gua, gua merasa berharga soalnya supply gua mau nungguin gua 3 jam. Nggak ada empati. Nah, hidup di dunia yang kayak gitu tuh menurut gua sih udah jatuh sejak awal. Nah, tugas kita adalah agar nggak jatuh dan hancur karena perilaku abusif mereka. Kayak penyesalan kita, ketidakberdayaan, itu tuh malah kayak kejatuhan kita nggak sih? Bukan kejatuhan narsisis, atau malah bukan tugas kita nungguin narsisis ini jatuh dari versi pandangan orang luar gitu ya, jatuh as if kayak menjadi sengsara gitu ya. Semakin kita berpikir ke arah situ, sebenarnya kita semakin buang-buang waktu gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang udah sampai di video ini, pasti ada juga yang nanya, kok nggak adil? Yes, sometimes kenyataan emang sepahit itu, nggak sih? Sadar nggak nungguin kejatuhan narsisis, padahal kita yang udah jatuh secara mental duluan gitu ya. So, ayo bangkit teman-teman gitu ya. Itulah makna atau core inti dari video ini gitu ya teman-teman. Di video ini diajak untuk kita tuh bukan harus, wah orang yang perilakunya jahat dan kejam kayak gini pasti suatu saat terpleset. Yes, bener, kejatuhan narsis tuh emang ada teman-teman, tapi kenyataannya tuh belum tentu, nggak selalu, dan kita nggak pernah tahu itu tuh kapan gitu ya. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang, adalah sebagian, ya sedikit banyak gitu ya, akhir hidup seorang narsisis yang mengerikan gitu. Jadi stay tune, ada di video selanjutnya. Teman-teman semua yang udah sampai di video ini, aku thank you. Yang mau like, comment, subscribe. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret_narcissus. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.